Jadi brand itu ya bagaimana cara membangun reputasi dengan cara konsisten. Tulis. Kalau nggak konsisten, udah. Jumpa kembali bersama kita Palembang Subkultur. Iya. Ini udah menjelang gelap-gelapan, cuman apa ya? Ya, hajar aja lah. Karena ini teman kita nih sebelah nih. Sulit ketemunya. Sudah berabad-abad. Buat janjiannya susah. Jadi kita aja nih, kita kenalin namanya Obay. Yeah. Wah, harus gitu dong. Kan PSK. Semangat melodi. Udah tumpul sekarang. Oh, tumpul. Jadi ketemu Obay, ngobrol-ngobrol nih, karena kawan kita ini banyak nih, multi talented, Jadi dulu aku kenal nih, dia seorang fotografer. Terus ada juga video yang ngepo-ngepo kayak gitulah, ngepo-ngepo. Terus itu aktivis apalah, dibilang aktivis apa ya? Aktivis apa tuh? Berkuda. Aku nggak ngerti itu. Sekarang ya. Nah, cuman baru. Oh, baru. 2017. Baru. Udah 5 tahun. Iya, baru. Ya dibanding kita ketemu kenal kan lebih lamaan itu. Oh iya, benar. Oh iya, baru. Ya kan ya, ngobrol sama Obay ini banyak ya. Tentang aku juga pernah pada project untung dan buntung. Cuman kali ini kita ngobrolin tentang apa? Ya, pasti tahu lah ya. Yang sekarang lagi naik daun lah, apalagi di support sama medsos ini luar biasa ya. Kadang-kadang kalau kita lihat nih, baik. Kita nggak usah jauh lah ya, di Palembang lah ya, konteksnya karena ini PSK nih. Iya loh, lokal skena. Yeah. Jadi banyak acara hiburan berupa banyak kayak ada musik, ada juga film, ada juga yang lain-lain lah ya, seperti seminar segala macam. Nah terus media-medianya itu luar biasa, ada yang ngeliatin brand-brand, terus itu ada juga yang selling atau ngeliat logo-logo, nah yang keren-keren gitu. Asli. Jadi kalau logo tajam gimana? Kalau logo tajam, PLN gitu ya? Itu bukan aku yang buat. Oh, bukan, ya, nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi kita ngomongin banyak tentang itulah. Jadi tentang brand lah ya. Nah, hal-hal yang terkait ini kan pasti kita ini cuman sekilas, cuman lebih dalamnya tuh kadang-kadang sangat luar biasa. Nah, kita ngobrolin lebih lebih dalamnya lah ya, tentang celana dalam. Sempak itu. Ini konten kita nih santai tapi ke dalam. Ujungnya klimaks. Yes. Itu yang dicari. Nah, jadi jok tajam ya. Obay bakal cerita tentang dunia yang hal terkait itu. Kira-kira baik gimana tuh? Terkait apa nih? Celana dalam. Brand. Itu lebih ke ini enggak yang artian Indonesia merek atau gimana tuh? Oke. Nah, jadi begini. Oke. Sebenarnya brand itu udah sangat familiar ya di lingkungan komunitas atau skena kawan-kawan ya. Mungkin di era skena subculture Palembang ini
di era modern itu munculnya tahun berapa kira-kira nih? PSK Dalam nih? catatan sebuah sejarah, bukan PSK, skena Palembang, subculture. Ya, karena identik sama anak musik kan, berarti kan skena musik nih. Underground atau indie atau punk HC gitu kan. Nah, dalam catatan sejarah itu tahun berapa itu? Itu akhir tahun menjelang 2000 lah. Mungkin transisi dari 96. Iya. Akhir menjelang 2000 lah kira-kira. Nah, di saat itu ada namanya atau tidak? Belum ada? Belum kan? Belum. Artinya belum punya brand. Oke. Ini kalau kita ngobrolin analoginya ke lingkungan kita ya. Oke. Nah, brand itu setiap bernama dia berhak punya brand. Brand ada juga yang ngomongin merek, ya itu nggak salah karena maknanya makna harfiah. Tapi secara lebih dalam lagi, lebih pas lagi ya, brand itu reputasi. Reputasi yang dijanjikan oleh entah itu perusahaan, produk, atau jasa. Jadi misalnya gue punya janji ini begini. Oke, itu janji kan, janji dari sebuah brand. Setelah janji ini di deliver atau di komunikasikan, maka muncullah reputasi, ya kan? Tapi orang belum bisa merasakan manfaatnya sebelum melakukan branding. Maksudnya branding itu terjadi setelah dia menggunakan, mengkonsumsi atau memakai. Menjalankan seperti itu. Iya, misalnya gini. Nah, analoginya gimana ya? Sebuah benda. Jemuran. Band lagi ya. Ya biar gampang. Iya, nggak jauh lah ya. Contoh. Kalau jemuran itu janji band itu apa janjinya? Harapannya. Waktu itu buat lagu aja kayak gitu. Buat lagu. Nggak mungkin kan? Cuman dinikmatin sendiri kan? Pasti. Harus ada audiens kan? Iya. Oke. Bikin lagu udah jadi. Terus lagu ini diaktifasi, maksudnya dipasarkan. Lewat di zaman itu loh, bukan sekarang. Itu melalui ngajuin lah ya ke radio-radio biasanya kan. Nah, itu disebut dalam sebuah brand journey itu disebut distribution channel. Distribution channel. Jadi pipa. Pipa. Jadi kita kan buat ini lagu ini dipasarnya di sini. Kenapa di situ? Karena dianggap pendengar atau audiensnya cocok. Segmennya. Kalau nggak cocok, berarti segmennya nggak kena. Nah, balik lagi tadi, brand ini mempunyai janji, tempat gue enak, ajib, segala macam. Pas orang datang konsumsi, ternyata tidak terjadi. Janji yang dia pasarkan itu, artinya brandingnya nggak dapet. Nggak nyampe. Gitu. Nah, terus ada efek balik. Ternyata konsumen yang membuat branding itu, brandingnya jadi jelek. Gimana tuh maksudnya? Konsumen membuat branding itu jadi jelek? Iya, jadi karena dia janji dia nggak sesuai yang dilakukan. Dia janjinya begini, ternyata faktanya berbeda. Akhirnya kan konsumen atau audiens membuat persepsi yang baru. Itu, jadi branding itu membangun persepsi. Iya juga ya. Jadi selama ini, tapi ini kita ngobrolnya bukan ke objek. Enggak, ini secara umum. Secara umum bisa ya? Konteksnya bisnis, komunitas, personal, produk, jasa. Pokoknya semua yang punya nama itu ya brand. Oke. Nah, tadi gue bilang tadi, sebenarnya kita itu udah terbiasa hal-hal yang begini, cuman konteksnya atau istilah-istilahnya itu kita belum ngeh gitu. Dulu misalnya gini, lu bikin band. Bandnya apa nih? Main ke melodik ya? Genrenya melodik. Nah itu kalau di bisnis itu market kategori namanya. Terus biar kelihatan agak nyentrik apa nih? Itu namanya diferensiasi, pembeda. Terus positioning ada lagi. Positioningnya lebih tajam ini selalu main di tempat-tempat yang nggak ada sponsor. Anti? Bukan anti. Bukan.
biar keren. Ada segmen tersendiri. Ya, nah itu sebenarnya proses sebuah brand. Oke. Cuman kita kan nggak dunia. Nah, iya. Dan sebenarnya itu. Terus bikin launching, itu bagian dari aktivasi. Gitu loh. Baik. Tadi kan banyak nih yang ini maksud luas maksudnya. Iya. Untuk ngarahin brand itu seperti apa. Nah, terus ada caranya nggak baik ngebangunnya tuh? Apa metode-metodenya gitu? Kalau kita ikuti pendekatan yang terstruktur, yaitu metode atau cara itu udah pasti ada, tergantung agensinya ya. Kita kenalin nih langsung. Tergantung agensi punya, tapi secara intinya sama sih. Nah, kalau kita nyebutnya kanvas, brand kanvas. Jadi bikin brand itu sebelum fix, yaitu harus melakukan riset, ya kan, harus melakukan segmentasi lah, pencarian inilah itulah, akhirnya dibekukan dalam sebuah guideline, brand guideline. Jadi setelah jadi brand guideline, ya wajib menyelenggarakan yang udah disepakatin, gitu loh. Misalnya nih, balik lagi tali jemuran, brandnya begini, bla 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 bla, diatur segala macam, mulai dari identitasnya, logonya kayak petir, terus namanya tali jemuran. Kenapa tali jemuran? Karena bandnya itu bergenre melodik, nggak mungkin kan yang horor ya. Itu udah cocok, itu udah pas itu. Sebenarnya pendekatan secara brand itu udah bener itu. Jadi bangun brand, pemilihan nama, market kategori, itu diatur. Nah, tali jemuran udah pas itu sebenarnya secara pendekatan metode brand itu. Oke. Nanti bisa ke arah ini lagi ya, misalnya logo. Iya, udah pasti itu logonya, karena ini bandnya melodik, berarti kan logonya jangan terlalu serius kan? Benar. Ya kan? Itu udah benar, makanya tadi kayak petir lah itu. Nah, ke warna atau warnanya harus yang fontnya, tipografi, itu bagian dari identitas. Jadi kalau kita balik lagi ke analoginya, brand arsitektur namanya ya. Brand. Jadi membuat brand itu kayak kita buat bangunan atau kayak manusia. Perspektifnya itu kayak manusia. Lu bisanya towel. Tandanya gimana nih? Gini. Ya itu bagian dari identitas. Oke. Gitu. Jadi pas dia tiba-tiba berubah tanpa ada kesepakatan, tanpa ada diskusi segala macam, alasan tiba-tiba dandanannya berubah, cara ngomongnya berubah, ya otomatis kan reputasinya berubah kan. Nah itu pengaruhnya ke situ. Tapi memang harus ini ya, harus konsisten berarti. Iya, harus konsisten lah. Oke. Contoh nih, nyebutin merek boleh? Boleh lah. Nah, ada biskuit. Biskuit yang identik dengan anak-anak. Tahu kan? Dicelupin. Itu kan? Iya. Itu secara usia brand itu udah berapa tahun? Wih, lama, Cang. Udah ratusan tahun, 110 tahun. Aslinya? Iya. Deh. Tapi kan secara persepsi di benak konsumen atau audiens itu, brand ini, produk ini ya masih imut-imut, ya kan? Masih anak-anak gitu kan? Karena dia bangunnya brand ini ya kayak anatomi seorang manusia yang usianya imut-imut 5 tahun sampai 12 atau 10 tahun gitu kan. Itu brand. Jadi diasumsikan begitu. Begitu pun sebaliknya, ada brand yang digambarkan atau dibuat kayak orang tua. Berarti mulai dari nama, desain, komunikasi iklannya, terus copywriting, penulisannya itu ya kayak orang tua. Yang itu ya, produk itu ya? Iya, Oke. Keren ya. Jadi brand itu ya bagaimana cara membangun reputasi dengan cara konsisten. Tuh, kalau nggak konsisten udah. Berarti sampai ke
penikmatnya nanti ya. Iya, nah itu tadi balik lagi kalau misalnya brand ini udah jadi, nanti ada yang namanya brand evangelist. Wow, tahu ya. Secara makna evangelist kan itu mewarta kan. Iya, jadi dia yang ngomongin, nggak dibayar, tapi dia kayak orang yang dibayar, misalnya nanya, misalnya handphone yang biasa sih, pengen pakai handphone apa ya enaknya gitu. Nah, karena dia udah menjadi fanboy brand tertentu, akhirnya dia otomatis menjadi brand evangelist. Memberitakan dan mewarta, ini aja nih, pakai ini enak, ini bla 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 bla. Oh, yang ambasador itu? Ambasador bukan evangelist. Oke. Evangelist beda itu, ya? Beda. Evangelist itu dia nggak dibayar, tapi dia menyuarakan. Gitu loh. Nah, nanti ada lagi tingkatannya setelah ini mencapai top of mind. Jadi pembela, advocate. Oh, advocate ya. Oh, ada juga ya? Ada itu loh. Nah, makanya brand posisi itu tahapannya meningkat terus. Berarti ada semacam perdebatan nanti di situ. Nah, itu misalnya gini contoh, ada brand yang misalnya terganjal kasus posting misalnya, kayak contoh kemarin itu brand lokal yang apparel adventure gitu loh. Kan dia pernah salah menegur dalam bahasa komunikasinya kan pihaknya ya mungkin ada user kan di situ kan konteksnya ada user, terus dia review dengan versi dia bla 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 bla, terus akhirnya diprotes kan sama pihak brand. Otomatis kan jadi bumerang tuh. Ternyata netizen menjudge atau apa? Tapi ada juga pecinta-pecinta yang brand ini yang udah posisi dia itu udah jadi kayak advocate gitu, pembela. Karena otomatis semua produk yang dipakai brand itu dipakai semua. Akhirnya dia bilang, enggak gitu dong, enggak gitulah. Padahal dia enggak dibayar. Iya benar. Iya kan? Nah itu. Itu sebutannya ya? Iya. Jadi untuk mencapai top of mind sebuah brand itu ya perlu waktu, perlu proses, perlu strategi. Gitu. Oh, secara nggak langsung membentuk itu ya? Iya. Berarti ya. Ditingkatin lagi ada? Evangelist, advocate? Ya mencapai top of mind-nya dia sebagai pembela. Pembela ya. Berarti ada juga yang gini, top of mind dalam sebuah brand atau permerekan itu. Misalnya gini yang sering kita dengar nih, air mineral. Otomatis keluar kan? Iya. Si ini ya. Mereknya itu ya? Iya, semua pasti sepakat kan air mineral. Kalau kita ngomongin nama merek atau brandnya, pasti otomatis yang keluar nama merek yang itu. Banyak sih. Yang depannya A. Iya. Yang lain juga sih banyak. Q. Iya. Iya, maksudnya itu, selain air mineral, yang lain-lain juga ada. Nggak secara tiba-tiba, itu dibuat prosesnya, strateginya dibuat. Terus ada lagi sabun cuci gitu kan, top of mind di konsumen itu, di benak konsumen itu mereknya ini. Nah di skena juga begitu sebenarnya dari dulu kan. Iya bisa. Kalau tokoh pang gitu, dianggap pang gitu. Guardnya itu ya. Dulu A misalnya gitu kan. Oh kayak gitu ya. Jadi ada sebuah proses di dalamnya itu membentuk yang secara kita nggak ini ya, nggak sadarin ya. Kayak gitu. Terus kalau ini nih, kita lebih ke selling ya? Yang mana? Ngobrolin brand tadi. Ini enggak, beda. Brand itu bukan selling. Brand itu ya itu tadi, janji. Janji yang ditawarkan. Nanti terbentuklah persepsi. Proses menawarkannya disebut branding. Branding itu ya menawarkan sebuah janji untuk membentuk persepsi. Nah setelah jadi dilakukanlah marketing. Jadi tahapannya gitu. Setelah marketing ada namanya advertising. Setelah itu baru namanya selling. Gitu nggak langsung yang situ ya? Enggak. Ini kalau kita ngikutin metode branding. Jadi orang selling itu nggak susah jualan, nggak harus gini. Karena calon konsumen udah tahu, ini gitu loh. Tapi kalau misalnya belum ada yang namanya branding, advertising, kita mau jualan orang kan apaan ini? Itu jualan apa? Ya orang otomatis kan menolak kan? Iya. Gitu kan?
Kayak misalnya rokok-rokok di jalan, itu selling itu dengan pakai SPG yang cakep Bahenol. Nah itu dia melakukan selling, tapi orang udah tahu kan ini rokok ini yang iklannya selalu begini. Gitu. Identiknya itu ya. Tara. Kok bisa serupa ya? Silakan dicicipin karena kita berada di sebuah fermentasi. Di fermentasi. Mengkirode. Kopi. Kira nggak ngirut. Nah ini juga nih ngomongin brand. Iya. Nah ini polos nih. Ini polos. Nah kita contohin nih. Berarti ya, ini kalau kita pakai metode brand ya ini belum jadi sebuah brand karena belum ada nama. Gitu. Nah kaitan dengan ini nih. Jadi kan banyak nih pasti iyalah orang-orang sekitar yang udah mulai melihat peluang dan mau mulai melakukan usahanya ya. Usaha, Nah, jadi pasti ada istilahnya dia tuh mau buat lah. Dari nol ya? Iya, dari nol. Baru pengen usaha gitu. Benar. Ya? Nah, gimana itu sebuah brand itu terjadi iya kayak gitu. Kalau di kita ya ini konteksnya kita sebagai pelaku jasa ya. Kalau kita sih biasanya ngobrol dulu atau mendiagnosa. Kalau dokter kan bahasanya bahasanya gitu. Kalau dokter kan gitu kan. Benar. Ada pasien datang, cek darah, cek ini. Terus ngeluh. Ngeluh dulu, otomatis ngeluh. Bukannya bahagia, datang bukan bahagia. Benar. Dok, ngeluh. Dok, saya tuh sakit ini dompet saya. Bukan ke saya. Oh gitu. Oke, setelah didiagnosa artinya kita menganalisa kan. Nah setelah analisa akhirnya kita memberikan solusi. Solusinya apa? Itulah yang disepakati. Nah kalau misalnya ada calon pebisnis atau calon biar lebih enak ngomongnya, pelaku lah ya, pelaku usaha gitu ya. Dia bingung nih, duit modal ada, tapi bingung mau bisnis apaan gitu. Ya kita layani lewat diagnosa tadi, lewat metode-metode pertanyaan dan cara-cara. Misalnya, dia tertarik di sebuah usaha coffee shop. Artinya coffee shop itu bisnis kan, bukan hore-hore senang-senang kan. Kalau itu sekedar bakar duit, nyenengin nafsu, ya udah, mending nggak usah datang. Iya kan? Ya kita itu kan sering loh. Tapi kalau masalah bisnis enggak, kalau kita fair lah. Ada calon klien atau klien datang gini-gini, kalau misalnya dirasa nggak cukup kerjain sendiri aja. Ya daripada duitnya habis gak karu-karuan kan, karena secara pemahaman brand dia nggak ngerti. Tapi kalau misalnya ini bagian dari edukasi juga ya, pas kita ngasih pemahaman tentang sebuah brand itu gimana, strateginya begini, dan dia pengen terus jalan, ya udah kita dampingin. Daripada dia nggak ngerti kan, cuma sekedar bikin kopi tapi ribet katanya. Nah, baik lagi misalnya nih ke tahapan kayak tadi nih, buat nama lah yang paling cepat dipikirin orang. Nah kalau kita nama itu nanti segmennya dulu dibangun, target marketnya siapa, terus range harga produknya gimana, nanti baru muncullah nama. Dan nama itu pun ada ketentuan lagi. Sebelum langsung tiba-tiba bikin namanya nggak bisa. Tapi harus sesuai data yang udah kita buat tadi. Ya namanya kalau pengen sustain ya namanya harus belum digunakan sama orang lain ya, atau brand lain gitu. Terus namanya tidak berunsur organik. Maksudnya? Misalnya nama orang, nama daerah, nama kota, itu nggak boleh. Itu sebutan organik ya? Itu organik karena nanti berhubungan sama legalitas gitu. Terus merek yang tidak mengandung konotasi negatif.
merek yang tidak kepanjangan. Ya itu standar kita. Tapi ada juga yang pengen panjang-panjang, ya silakan. Tapi kalau standar kita, kalau pengen cepet proses brandingnya terjadi, ya namanya jangan ribet, jangan ruwet. Kecuali lu mau bikin brand artisan. Kalau lu mau bangun brand artisan, ya terserah. Gitu loh. Jadi mau nggak pakai logo, fontnya ribet, susah dibaca, ya udah terserah, karena kan brand artisan, ya kan? Karena orang membeli itu ya orang-orang yang eksklusif, premium, terbatas. Tapi kalau lu mau bikin brand yang bisa dikonsumsi yang lebih luas, bukan umum ya, karena brand itu tetap aja punya segmen. Ya pasti. Ya harus jelas lah. Orang band apa? Metal, Bloody Gore itu font aja masih tetap kebaca. Benar ya. Iya kan? Dari situ kan udah mulai paham kan? Identitas sebuah brand atau identitas sebuah band itu brand dan band. Iya kan? Itu kan berbeda tuh. Itu adalah yang namanya identitas, brand identity kalau di bahasa istilahnya. Jadi artisan tadi suka-suka lah ya. Ya menurut dia begitu, idealnya dia begitu, ya udah sih lah. Sebenarnya nggak usah datang. Tapi ada juga, maksudnya artisan itu cuman istilah ya. Tapi ada juga yang dia ngomongin brand artisan, tapi tetap kaidah-kaidah bisnisnya dipakai, kaidah-kaidah brandingnya juga dipakai. Banyak tuh sebenarnya. Nah, setelah tahap yang kayak gitu, ada tahap untuk yang ini nggak ke arah serius, maksudnya? Ya karena ini identitas sebuah brand kan, untuk kedepannya dia itu ya udah bisa ngeliat lah ya, nggak mau disalahgunain. Oh iya oke. Nah itu masuk juga ke ranah kita. Otomatis ya. Makanya kita tadi kalau misalnya ada klien, ada rekan ya, yang datang konsul pengen bangun brand dari nol, makanya namanya ini penting juga. Karena hubungannya nanti soal legalitas. Misalnya pemilihan nama. Ya, ini nama nggak boleh sama dengan tetangga, nama nggak bermakna negatif, nama nggak boleh organik, organik misalnya nama orang, nama pahlawan, nama daerah, nama kota, itu nggak bisa itu didaftarin. Nah hubungannya ke situ. Jadi sebelum dia bikin brand atau nama brand name ini, dia harus aman dari sisi-sisi legal gitu. Nah terus ini bisa dilegalkan juga. Gitu coy. Sebentar, pemisahan posisi ini taruh lah ya. Ini konsultan nih. Widih. Jadi aturan yang ada di legalitas tadi itu sudah dikuasain lah ya sama si konsultan. Juga, tapi kita punya partner. Oke. Tapi kita tahu nih batasan-batasan. Brand ini bisa dilegalkan atau enggak. Ya gampang, pengen tahu lebih detail soal legalitas sebuah hak merek, hak cipta, hak paten, hak letak geografis, ya buka aja di situ di websitenya mungkin ya Kemenkumham atau di Ditjen Haki. Hak yang intelektual. Iya, nanti kita bisa urus sendiri. Sebenarnya bisa urus sendiri secara DIY. Do it. Door to door. Iya, tapi kan ya proses. Iya. Di pemasukan berkas. Kalau pengen cepat ya pakai lagi-lagi jasa. Nah, jadi apa mau di ini? Kayak contoh nih, PSK. Iya, PSK. PSK bisa nggak dilegalkan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau misalnya cuman PSK, itu kemungkinan kecil bisa lolos. Karena kan itu pasaran. Nama yang sangat pasaran. Tapi kalau misalnya secara lengkap, Palembang subculture. Subkultur. Ya? Aku ke Indonesia. Oh, di Indonesia kan ya. Nah, itu kemungkinan besar bisa lolos. Jadi itu bisa. Oke. Lebih agak sensitif pakai 3 huruf tadi lebih enak. Enggak, maksudnya enggak organik. Organik itu nama yang udah jadi milik masyarakat gitu loh. Tapi ada juga sih yang namanya organik tapi diakal-akalin secara desain. Gimana? Misalnya lapar gitu, itu kan organik itu. Iya. Yang punya masyarakat. Kan? Tapi ada yang mencoba buat melegalkan itu dengan rekayasa desain. Tapi dibacanya bukan lapar, tapi pas orang baca sekilas, lapar. Misalnya gini, L
A-nya ini dibikin apa gitu, misalnya dalam bentuk desain. Pokoknya rekayasa desain. Jadi yang terdaftar ternyata Elpar. Iya, oke, paham. Atau A-nya tuh dibalik. Nah bisa, itu harus orang yang menguasai soal trik-trik itu. Oh, gitu. Gitu loh. Supaya nggak sama tadi ya, organik ya. Iya. Oke, gitu ya. Unik ya. Ya itu soal legal dan hukum lah itu. Ada orang-orang tertentu. Ya. Ini iklan nih kucing nih. Iya. Cing. Mau belajar tentang brand? Ya sebenarnya di kawan-kawan kita dari dulu tuh sebenarnya udah membangun sebuah brand itu. Berarti iya, istilah-istilah do it yourself, bikin sendiri, bikin brand clothingan sendiri. Tahap-tahap tadi ya. Lo kan pernah kan bikin? Benar. Juga pernah kan? Asli. Nyablon sendiri, bikin merek sendiri. Sebenarnya itu sama. Oke. Militan ujung-ujungnya selling sendiri gitu kan? Terus pemasarannya di gigs, ya kan? Launching ya. Gigs yang tampil, band-band yang tampil atau pengisi-pengisi acara yang tampil itu juga kan dipilih kan? Iya, nggak ngasal kan? Misalnya nih gigsnya Hacipang, yang main kan band-band ini. Ludruk. Jadi kemarin, Mai, ini kan langsung aja nih Love and Hate nih ya. Yes. Nah ini baru kita ngomongin brand. Tawan nih muka gue. Nah, jadi gini, Pak. Ini kan brandku nih udah dingin ya. Beku. Mati. Iya, mati suri. Iseng-iseng aku lihat. Ku Google. Jebret. Muncul. Ada nama dipakai yang lain. Tapi di mana itu? Lokasinya di luar negeri. Luar negeri. Oke. Nah, itu kan berarti pakai merek kita. Cuman aku ada bedanya skateboard, gitu kan. Nah, kata-kata itu memang banyak yang kalau lengkapnya Love and Hate, nggak pakai AND ya, N kayak Guns and Roses gitu ya. Oke. Nah, baik nggak tahu ya, dia juga ngelihat merekku dulu atau iya sengaja atau sengaja lah ya. Nah itu kayak mana lah, maksudnya? Paham. Ya, paham. Pertama. Ini teritori hukum. Ya, sebenarnya ini bukan ranah gue loh. Tapi kan ada karena sering diskusi juga sama teman-teman konsultan di bagian perizinan gitu. Jadi ada teritori hukum. Hukum yang berhak melindungi sebuah brand atau permerekan di Indonesia belum tentu gitu loh. Yang dari luar negeri. Banyak juga kasus begitu. Misalnya yang brand furniture. Brand furniture yang asal Swedia itu ya? Yang IK. Iya. Itu IK itu kan. Nah, dia Eropa lah. Dia buka di Indonesia. Ternyata dia terganjal soal hak permerekan. Kayak gitu. Iya, akhirnya dituntutlah sama yang pemegang merek yang terdaftar di Indonesia, di teritori hukum Indonesia gitu loh maksudnya. Waktu itu kalau salah orang Surabaya atau orang Jember gitu. Ya menuntutlah dia royalti, pokoknya bla bla bla, kalah yang sesama bidangnya juga itu. Iya sama. Itu nomor satu gini, nomor satu teritori hukum. Hukum yang terlindungi belum tentu yang dari luar bisa juga terlindungi, tapi ada hukum internasional. Gitu loh. Jurinya tuh nanti. Enggak. Soal hak permerekan ini ada juga yang teritorinya internasional. Nah, mungkin waktu itu Indonesia belum bergabung di asosiasi yang internasional. Sepak bola. Jangan nih, lagi sensitif nih, Boy. Lah itu kalau kita ngobrolin brand konteksnya sama itu. Jadi brand nation negara Indonesia akhirnya kan tercoreng tuh dengan kelakuan-kelakuan yang begitu tuh, reputasinya jadi jelek kan. Yang kaitan tadi ya. Kalau kita ngomongin yang lagi viral ya. Oke, lanjut lagi. Nah, terus kalau misalnya di lokal nih Indonesia, nomor satu ya nama itu belum ada yang memiliki. Nanti lu bisa masukinnya. Nah, nanti masukinnya juga punya tahap. Nggak langsung kita ngajuin terus langsung diterima, nggak begitu. Jadi tahapannya pemberkasan, terus setelah pemberkasan jadi
proses peninjauan gitu. Nanti biasanya itu 150 hari atau nggak salah tuh baru final. Nah, itu yang kedua klasifikasi atau kelas niche. Iya. Misalnya Love and Hate di Indonesia itu yang jadi patokan itu penamaan dan pengucapan. Pengucapannya gimana nih? Love and Hate walaupun pakai L sama gitu kan. Oh, ada juga ya. Iya. Oh, penguatan lah ya. Itu penguatan. Nanti kan ada soal pengajuan banding. Pokoknya ya gitu-gitulah gugatan-gugatan itu nanti tinjauannya begitu. Nah, terus kelasnya di mana nih? Love and Hate ini kelasnya di skateboard. Bukan skateboard. Oh, bukan. Nggak kena ya. Apa tuh? Penjualan apa misalnya gitu, penjualan fashion. Oh, sport lah ya. Iya, pokoknya nanti ada klasifikasinya di situ. Kelasnya misalnya kelas sekian. Oh, berarti yang dilindungin merek ini yang dilindungi yang berhubungan tentang aparel, busana, toko penjual busana. Nah, jadi untuk sebuah legalitas brand atau merek dengan teritori Indonesia itu nanti ada klasifikasi. Jadi merek A kelasnya di mana itu yang dilindungi. Nah, tapi ada juga sebuah corporate perusahaan besar lah gitu, brand besar gitu. Misalnya Love and Hate. Love and Hate. Yes. Ya kan? Seluruh kelas tuh didaftarin. Seluruh kelas misalnya ada berapa kelas tuh didaftarin. Entah itu usaha bengkel, usaha salon. Ya dia buat menjaga reputasi intinya. Ya kan biar nggak disalahgunakan sama orang lain. Jadi pas pelaporan tadi berkas segala macam, terus yang tahap selanjutnya sudah nanti diproses habis itu. Ya nanti kan yang mengajukan tuntutan itu kan bukan soal siapa yang benar siapa yang salah. Siapa yang duluan dilindungin. Tapi bentar, Bay. Misalnya gini, Love and Hate kan secara legal belum. Iya. Belum kan? Iya. Iya kan? Iya. Terus gue tiba-tiba pengen daftarin. Sah. Cepatan dia maksudnya? Ya pokoknya intinya siapa yang dilindungin duluan. Tumplek-plek pun nggak masalah. Misalnya nih, wah ini potensial nih merek brandnya si Love and Hate ini. Potensial nih secara bisnis oke nih. Punya prospek yang bagus. Karena gue mentalnya saset-saset gitu ya. Ya udah. Tinggal comot logonya. Tumplek-plek. Gak masalah. Ya. Iya. Daftarin, seret. Terus keluar misalnya berkasnya udah sah nih. Sertifikatnya. Terus datengin ke tokonya. Tok. Semua ada dua nih biasanya. Yang kita keluar negeri tadi? Ini kan ini beda lokal dulu. Lokal dulu, Iya, lokal. Misalnya tadi lokalnya tokonya udah besar tapi secara legal permerekan dia belum terlindungi. Nah, ada orang yang saset-saset. Udah sah keluar terus datang dia tuntut, biasanya tuntutannya ada dua. Membayar royalti atau cabut. Ya semuanya kan? ya, aktivitasnya. Semua pokoknya intinya usaha ini nggak boleh lagi punya sangkut paut soal nama brand tersebut. Pilih mana coba? Iya. Ya kan? Resikonya sama-sama tinggi nih. Ya kan? Bayar royalti, oke bayar. Karena selaku pemegang hak merek ya. Kalau nggak salah ada juga, Bay. Aku sedikit membaca royaltinya juga nggak full ya. Ada sekian persen ya? Ya itu kan soal negosiasi. Ya. Soal negosiasi itu. Aku pikir gini loh, Bay. Jadi taruhlah nih dua-duanya kan, belum terdaftar nih. Berarti ada hal secara historikal itu dibahas nggak sih? Oh enggak. Siapa dulu yang buat kayak gitu? Ya itu ada mungkin tapi sekedar dokumentasi. Tapi pada intinya orang akan menjadikan acuan itu siapa yang duluan terdaftar itu aja. Gitu ya. Iya. Persetan berarti. Masa udah gue duluan nih sejak zaman Flintstone. Nonton ya Flintstone. Zaman Flintstone atau sejak zaman Nabi Alex. Sudah membuat nama merek ini begitu. Nah, berarti tadi kan masalah itu langsung kena ke. Tapi itu gini loh. Tapi itu kalau kita pengen mengembangkan usaha itu. Tapi kalau dia
sekedar home industry, nggak mau membesar, nggak mau meluas, ya silakan, nggak masalah, nggak salah. Intinya gini, orang yang saset-saset tadi atau mafia itu kalau udah ngelihat ada peluang keuntungan. Baru seriusin kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya usahanya masih kecil-kecilan ya masa bodoh, dicuekin sama dia. Benar. Gitu. Jadi memang penting ya. Kita harus ngecek. Nah inilah Bay. Jadi waktu kemarin itu sebenarnya kalau ya ini kan kita di Indonesia. Kalau pakai istilah dengan nama bahasa Inggris banyak. Satu kata aja. Kita mau buat merek misalnya lampu nih kan lem. Tahu-tahu banyak kali mini merek di itu. Kita ketik lem brand. Nggak tahu dipakai apa. Wih, jadi memang kan lebih baik yang ini ya. Kita perhatikan dulu yang bahasa lokal aja gitu. Makanya Palembang Subkultur ini ya itu secara penamaan udah oke. Iya. Ini sama kayak istilah password ya. Kalau istilahnya kan recommended. Password tuh jangan yang unik dong gitu aja. Kalau pengen diluasin lagi seberapa pengaruh brand name ini, ya cek aja di Google gitu kan. Benar. Palembang Subkultur. Yang page 1. Iya kan? Iya benar. Siapa kira-kira keluar? Yes. Itu sebenarnya udah tergitu kalau di kita ya. Iya benar. Penamaan itu ya mudah diingat, mudah dicari, gampang dilafalkan, nggak mengandung konotasi negatif. Ya itu syarat-syaratnya begitu. Nah ini baik. Kalau ngomongin ini kan pasti ada perluasan lah ya. Maksudnya gini. Brand udah naik tingkat lah, udah sampai selling lah, segala macam. Tiba-tiba ada pelaku usaha lain udah ngelihat, wih ini prospeknya nih besar nih. Boleh nggak aku pakai brandmu ini? Aku mau di tempat daerahku nih. Oh, kerjasama ya? Iya, kayak gitu. Nah, istilahnya dikenal franchise ya? Atau gimana tuh? Ya banyak macam sih. Yang namanya kemitraan bisnis itu banyak macam. Ada franchise, ada bagi hasil, mitra usaha, ya tergantung si brand owner atau perusahaan tersebut gitu ya. Itu urusan dapur masing-masing itu gimana kerjasamanya ya terserah. Atau ada juga yang beli putus tapi dia tetap membayar gitu. Macam-macam sih klausul. Pola ininya ya. Klausul kesepakatannya. Iya, kesepakatannya macam-macam. Nah, kalau menurutmu, Bay, ada nggak istilahnya kelebihan dan ini? Mungkin kan orang ini lihat kan, daripada aku buat brand baru, mending aku yang udah ada dan dia juga eksis dan mungkin pikiran dia kan ke depannya tetap maju. Iya. Ada ini nggak plus minusnya gitu? Ya udah pasti lah. Udah pasti ya. Tapi kalau orang yang berpaham mending, iya kan? Iya benar. Iya kan? Ya itu tadi balik lagi. Brand itu dibangun atas proses, strategi dan waktu. Ya kan? Kadang waktunya cepet, kadang panjang. Iya. Kalau pengen cepet, ya bakar. Iya, amunisinya siapin banyak-banyak, bos. Otomatis zet langsung. Iya. Daripada pening-pening dia kan ngurusin legal segala macam. Itu banyak kan sekarang kan brand nasional itu kan hari ini buat besok udah viral, udah terkenal. Iya. Kan banyak kan? Benar. Nah, tapi jangan mikirnya di situ. Mikirnya di belakang, ya kan? How to-nya kan. Benar. Tapi yang how to nomor 1 ya siap-siap amunisi. Istilah KT bakar duit kan. Iya. Terus tahap lebih jauhnya lagi, Pak. Berarti ada tahap akuisisi. Misalnya yang apa si pemegang brand ini yang asli udah males nih. Oke. Tapi bagus ini prospek ke depan. Iya. Ada temannya nih, akuisisi kayak gitu. Maksudnya lebih ngurus-ngurusnya itu tetap ke ini ya, kaitan ke Kumham tadi ya. Ya kalau ke Kemenkumham tadi yang ngurusin soal haki ya. Iya. Jadi di bawah Kemenkumham. Panjangan ya. Itu ada dirjen. Nama dirjennya ya dirjen haki yang ngurusin soal hak merek, hak cipta, hak paten, hak letak geografis dan hak. Iya.
Ya kan, nama dia yang terdaftar di situ siapa ya harus direvisi. Nanti ada revisi. Apa? Bebas nama? Ya mirip-mirip gitu lah. Kayak gitu ya? Perubahan nama gitu. Namanya diganti atau disertakan yang lain. Ya itu kombinasi. Tapi sebelum melakukan itu, selesaikan dulu ya soal tadi jual beli brand tadi. Misalnya brand punya gue nih. Udah males misalnya. Tapi secara value secara value brand ini nilainya tinggi. Ya udah gue jual nih ke Toel. Sekian 10.000. Murah kali dolar. Oh iya, belum selesai. 10.000. Tapi kan nggak langsung tiba-tiba beli kan? Ya harus cek dulu. Bener nggak di value-nya kayak yang dia bilang. Kalau enggak ya bacot doang kan. Iya benar. Ya cek dulu kalau lu punya orang akuntan, ya kan? Iya benar. Kirim orang akuntan. Cek penjualan terakhir. Ya otomatis kan yang dicari itu kan profit. Profit benar. Ya kan? Biar gimana mungkin kita ngomongin bisnisnya ya profitable. Ya kan? Kalau nggak mau nyari profit, ya bening dinas sosial. Dinsos. Bakar duit. Iya, gitu aja intinya. Nah, setelah oke nih, bener-bener punya value yang bagus. Ya udah, tinggal akuisisi, beli dia dapat. Oke. Nah, ini sekarang kan udah serba gila nih, cepat ya. Maksudnya apa nih yang gila? Maksudnya sosmed. Iya. Ya. Kira-kira nih gimana perkembangan brand dengan adanya internet dan sosmed ini? Ya, kemajuan teknologi itu otomatis sangat dimanjakan dengan suplai informasi. Jadi setiap hari kita itu disuplai sama informasi dari mulai bangun tidur sampai sebelum tidur. Asli. Ya kan? Iya. Set informasi nih semua masuk ya kan? Beda di era-era sebelum gencarnya internet kan? Iya. Kita mencari informasi harus mencari media. Ya. Kayak dulu misalnya mau nyari zin. Ya kan? Ya kan? Asli. Ya banyak cara kan buat nyari zin, tapi kan itu perlu waktu kan. Misalnya nunggu gigs atau ke kota yang lain. Kota lain kan misalnya yang selalu jadi rujukan misalnya Jakarta Bandung. Ya gitu kan kalau di era itu kan. Ya. Nah, itu kan informasi. Nah, karena internet udah makin gencar dan semakin mendarah daging. Iya, kecepatan cuma jempol. Set gitu kan. Set jelek nih kontennya jelek. Artinya pertarungan sebuah brand ataupun yang lain yang misalnya campaign lah, iklan lah itu ya makin gencar dan sempit. Ibaratnya ya analoginya kayak tumpukan pasir gitu. Orang pengen brandnya dikenal orang di ini. Kayak tumpukan pasir tuh. Ini brand semua nih. Iya kan? Pengen muncul. Tapi kan dia bingung cara munculnya gimana nih. Benar. Nggak punya strategi. Nggak punya keunikan, nggak punya identitas. Ya akhirnya orang ngelihatnya ya sebagai tumpukan pasir. Gitu loh. Tapi kalau lu bisa bikin brand itu menjadi sebuah ya unik, punya positioning yang bagus, akhirnya orang ngelihat tumpukan pasir nih, ada yang berkilau. Sangat memiliki arti. Iya kan? Gitu. Tapi kalau dalam hal militan kayak gitu yang old school kayak gitu masih bisa lah ya? Maksudnya? Ya maksudnya peran untuk cara-cara yang di luar dari medsos. Itu. Ya itu tetap. Jadi bahasa simpelnya ya penggunaannya itu ada offline dan online. Ya kan? Kalau offline ya mungkin dengan cara-cara old school ya kan, tebar player, pasang poster, pasang reklame atau kaos. Doktrin lah ya. Iya kan, kaos ini kan bagian dari campaign dan distribusi. Ya kan? Band pengen dikenal ya dia bikin kaos band kan. Ya kan? Pasti. Wah, dengan bangganya kan. Padahal dia doang yang pakai. Bandnya udah bubar. Iya. Tapi itu kan dia proses branding kan. Memperkenalkan. Iya. Tapi setelah dia terkenal, kebalikannya orang yang nyari. Gitu loh. Mau itu di bahannya jelek, yang penting ada tulisannya. Tajam. Tali jem.
nggak tahu asli apa palsu ya. Iya, intinya kan pakai dulu ya. Terus jadi kalau ngobrol-ngobrol udah panjang lah ya. Udah berapa hari nih? Dari terang sampai gelap. Asli. Kopi ini udah mulai habis. Jadi mungkin kalian nggak tahu sebelumnya. Jadi Oba ini punya label sebuah konsultasi ya. Konsultasi. Kami. Namanya Magenta. Benar ya, Bay? Iya. Magenta. Tapi nggak tiba-tiba langsung jadi itu. Jadi Magenta itu awal berdirinya tahun 2004. Ya itu. Lama, Bay? Ya ada proses. Jasa. Jadi yang kita jual jasanya waktu itu PH, production house, foto, desain, video, terus ke event organizer. Lalu ya di Jakarta lebih itunya kan lebih berkembangnya di Jakarta, masuk lagi ke industri yang lebih luas. Dia baru kenal dengan yang namanya industri brand dan lain-lain lah gitu. Nah di situ lebih tertarik tantangannya. Akhirnya udah kita main ke ranah situ. Itu masih ingat aku, Bay? Magenta itu? Iya kan? Iya, kantornya di sini. Pertama kali pernah nyoba kalau salah ya? Iya. Yang acara itu ya, gigs itu ya? Oh iya. Aktivasi. Ini ya apa? Mary ya? Iya benar. Iya Magenta. MCP. Wah itu event gigs pertama itu. Benar ya? 2000 berapa tuh ya? Lupa aku, Bay. Ya Magenta aja berdiri kan 2004 ya. Sebelumnya nama yang lain sebelumnya. Kalau nggak salah itu setelah sudah dibuat. Itu yang murni bisnis ya, maksudnya emang nyari usaha gitu. Tapi kan kita kan kayak aku juga kan. Selain di situ kan ada kegiatan yang non-profit kan, ya maklum lah. Perskenaan. Iya. Duniawi. Waktu itu kan dulu lebih banyak garap-garap band kan. Iya, benar. Cover, video klip gitu lah. Kalau medsosnya banyak apa, Bay? Untuk biar ngontak-ngontak. Ya kalau itu lebih ke pribadi. Pribadi langsung ya. Jadi Obay Minoral ya. Obay Minoral di Instagram ya? Iya, Instagram. Yang lain enggak? Yang lain? Enggak. Facebook, Twitter. Iya, sama. Sama ya? Obay Mineral. Cukup Instagram. Bukan kan? Mineral ya, Minoral. Nah, kayak Minoral itu ini cerita. Ada jadi. Minoral itu kan nama atau ya kita ngomong brand kan. Yeah. Brand dari sebuah zin yang pernah aku buat. Oh. Minoral itu nama zin. Zin ya. Oke. Ya, mungkin ada teman-teman yang biasa di dunia perzin. Iya, jin. Masih nyimpan ya? Aku pernah baca ya biasanya. Ya, dulu nama lengkapnya gini, Air Mineral. Oh gitu ya? Iya. Oh. Izin personal. Belum dapat aku, Bay. Ya, waktu itu ya cuman berapa edisi gitu. Oh, gitu. Terbatas. Terus benar-benar old school, cut and paste tuh. Oh iya ya, zaman-zaman itu, Bay. Iya, ngetik di komputer, terus bikin master kan. Hitam putih ya? Terus nyari majalah kan buat tambahin headline-nya itu kan. Poster udah jadi tempel fotokopi serok. Tapi itu jadi ini ya, unsur seni. Iya. Ya oke lah. Kopi semakin habis nih, semakin menipis. Obrolan nggak tipis-tipis. Waktu permainan bola sudah selesai. Oke. Jadi lumayan lah ya, kalian dapat sebuah edukasi tentang pengetahuan tentang merek, brand lah ya, brand. Dan juga buat do it with your brand. Nah, do it with your brand. Jadi buat kalian yang mau memulai usaha dan bingung, yes, come and join your business. Yes. Obay Mineral. Yes. Thank you, Bay. Oke. Waktunya. Thank you. Terima kasih juga buat penonton ya. Oke. Banyak nih penontonnya, ada Jim Rock biasanya yang gue selihat, ada Jim Rock, ada kemarin siapa tuh Kiki ya? Kiki ya. Udah lama gak ketemu Kiki. Oke. Ciao. Palembang Subkultur.